Saudara Raden Brotoseno, anggota kepolisian berpangkat AKBP, kembali bertugas menjadi polisi aktif setelah sempat dipidana karena kasus korupsi. Dan ini kemudian ramai menjadi perbincangan di tengah publik. Polisi sendiri menyebutkan AKBP Brotoseno tidak pernah dipecat karena sudah selesai menjalani masa hukuman pidana dan sudah menjalani sidang etik di internal Kepolisian Republik Indonesia. Kita bahas soal ini bersama sejumlah narasumber yang hadir secara daring atau online untuk Sapa Indonesia Pagi. Ada Ketua Harian Kompolnas, Komisi Kepolisian Nasional Beni Mamoto, anggota Komisi 3 DPR RI Taufik Basari, yang biasa akrab dipanggil Tobas. Selamat pagi Bang Tobas, selamat pagi Pak Beni, salam sehat untuk kita semua. Selamat pagi Mas Bayu, selamat pagi Pak Beni. Selamat pagi Mas Tobas. Ya, ke Pak Beni dulu, ini kita ngobrol saja untuk kemudian saya berharap bisa kemudian menambah wawasan. Tapi tentu rasa penasaran saya dan juga banyak publik tentu kenapa bisa nggak dipecat ya? Kenapa keputusannya seperti ini Pak Beni? Menurut Anda kemudian ketika kemudian polisi menyampaikan karena yang bersangkutan berprestasi dan lain-lain kan tidak memutus bahwa dia pernah korupsi dan sudah divonis begitu. Pak Beni. Iya. Yang pertama tentunya kita semua memahami ketika kita berbicara isu korupsi itu sangat sensitif dan jadi perhatian publik. Nah, kemudian ini berkaitan dengan aparat, juga publik akan bereaksi. Itu kita semua memahami lah kondisi ini. Nah, kita runut sebentar bahwa ini memang Pak Listio Sigit terima warisan. Iya. Ini semua diputus ketika Pak Idham Aziz dulu. Termasuk propamnya juga belum Pak Ferdi Sambo. Waktu itu Pak Sigit, almarhum. Oke. Oh, jadi konfirmasi nih ya Pak Beni, ini keputusan ini tuh sidang etiknya itu waktu itu belum Pak Listio Sigit sebagai Kapolri, begitu ya? Belum. Baik Pak. Propamnya juga belum Pak Ferdi Sambo. Pak Sigit almarhum. Nah, saya yakin kalau ini kejadian di era sekarang pasti sudah PTDH lah. Kita semua tahu Pak Kapolri, pegasannya dan sebagainya. Nah, kemudian yang menjadi masalah adalah karena Perkap nomor 19 tahun 2012 bahwa pasal 64 bahwa putusan sidang komisi banding itu bersifat final. Jadi ini dapat warisan yang final. Mau diapain lagi? Kalau kita kembali mau melihat pertanyaannya tidak di PTDH, di antara yang dia menyatakan dinyatakan bersalah, kemudian dihukum tahun demosi, diminta maaf di dalam sidang maupun secara tertulis pada Kapolri. Nah, pertimbangan yang saya menarik di sini, yang pertama yang kan dinilai berprestasi. Kami dari Polres coba merunut prestasinya apa. Nah, ternyata KPK dulu berhasil mengungkap 8 korupsi. Tentunya ini tetap tim. Ya. Dengan apa yang yang pun coba tentunya lah. Demikian juga ketika dia ikut mengungkap korupsi. Nah, sama satu tim sama dia tidak kuat. Otomatis tanya, kasihnya apa? Karena tidak keluar di media. Mungkin yang berikutnya, kami melihat bahwa kalau melihat jejak yang bersangkutan, itu memang lebih banyak tipikor. Nah, oleh sebab itu sudah kena diantaranya adalah demosi dan tidak ditempatkan di tempat semula, maka dia bukan sebagai penyidik di TIK, sebagai pamen non. Oke. Jadi kalau melihat itu maka sesuai, artinya diberikan ke Pak Listio jalankan, tidak ditempatkan sebagai penyidik. Oke.
Ya. job, kemudian apa ya saat ini kondisinya seperti itu. Ya, baik Pak Beni, sambil nanti agak sedikit kami membenahi suara atau audionya Pak Beni ya. Kita terima nih apa yang menjadi buah pikir dari Kompolnas juga, mungkin sudah berdiskusi dengan kepolisian. Bang Tobas, satu era satu hal lah ya, tapi kan kita nggak melihat siapa Kapolrinya dan lain-lain, itu terutama misalnya masalah itu. Tapi dari apa yang disampaikan Pak Beni bahwa dilihat prestasinya, ada pada satu masa dia berhasil A, B, C, toh korupsi gitu kan, dan kemudian hal-hal lain bahwa sekarang sudah tidak di posisi tertentu yang mungkin strategis begitu. Tapi kan masyarakat melihatnya berarti masih jadi polisi dong, padahal pernah korupsi. Nah, hal semacam ini, menurut Anda di Komisi 3 juga bagaimana melihatnya, Bang Tobas? Ya, tentu keputusan ini sangat kita sayangkan ya, karena saat ini kita tentu berharap publik memberikan satu kepercayaan penuh kepada Polri ya, tapi kemudian dicederai dengan keputusan untuk tetap mempertahankan seseorang yang telah melakukan tindak pidana korupsi dan telah diputus bersalah, tetap dipertahankan sebagai anggota Polri. Tentu ini suatu hal yang membuat masyarakat menjadi sulit untuk memberikan kepercayaannya ya. Di tengah-tengah kita sebenarnya sangat ingin mengembalikan lagi kepercayaan publik kepada Polri. Ya, walaupun catatannya anggota kepolisian ini punya prestasi, punya bintang jasa sekalipun, menurut Anda? Iya, jadi begini, kalau kita merujuk pada kode etik kepolisian ya di dalam peraturan Kapolri nomor 4 tahun 2011 yang tadi sempat disebutkan oleh Pak Beni, sebenarnya untuk sebuah perbuatan yaitu pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka yang bersangkutan ya dapat diberikan sanksi administratif berupa rekomendasi pemberhentian tidak dengan hormat melalui sidang Komisi Kode Etik Polri ya. Artinya sebuah putusan dengan ancaman 4 tahun pidana ya itu salah satu alasan untuk memberhentikan seorang anggota Polri sebagai anggota Polri. Nah, kan yang menjadi persoalan kan bukan apakah terbukti atau tidak melakukan tindak pidana tersebut. Karena itu sudah clear, sudah ada putusan pidananya, ya. Sudah inkrah, sudah dijalankan bahkan. Nah, jadi menjadi pertanyaan, apa yang kemudian bisa membuat alasan untuk menerapkan ya kode etik tersebut ya di dalam putusan dikesampingkan untuk kemudian diberikan hukuman administrasi yang lebih ringan dibandingkan dengan apa yang memang disediakan oleh kode etik itu sendiri. Nah, ini yang sebenarnya perlu kita pertanyakan kepada institusi Polri. Terlepas dari kapan putusan kode etik itu dilaksanakan. Betul tadi seperti kata Pak Beni, memang Pak Kapolri ini menerima hasil dari periode yang lalu ya. Ini pun juga harus kita telusuri. Saya pun juga di Komisi 3 juga sedang ingin menelusuri lebih lanjut ya. Pertama adalah yang menjadi persoalan, pertama kenapa kemudian sidang kode etiknya dilakukan itu terlambat ya. Semestinya ketika putusan inkrah langsung dilaksanakan sidang kode etik. Ya. Bukan tahun 2020 ya. Setelah yang bersangkutan menjalani pemeriksaan bersyarat ya. Okay. Yang kedua ya, kenapa kemudian alasan bahwa berprestasi atau mungkin masih dibutuhkan dan sebagainya itu sedemikian kuatnya sehingga mampu mengesampingkan ya alasan untuk bisa memberhentikan seseorang karena memang sudah menjalani atau sudah mendapatkan putusan dengan ancaman lebih dari 4 tahun. Ini kan harus dijelaskan ya. Apa yang terjadi pada saat itu, pada saat sidang kode etik itu ya. Apa yang kemudian menjadi alasan itu? Dan apakah kemudian yang sedang saya juga pelajari, apakah dapat direview ya putusan kode etik itu supaya apa? Supaya kita justru bukan sekedar ingin memberhentikan seseorang, bukan soal itu, tapi justru ingin mengembalikan kepercayaan publik kepada Polri bahwa ketika ada anggotanya yang melakukan tindak pidana, terlebih lagi tindak pidana dilakukan ketika sedang melakukan tugas jabatannya, maka itu harus diberikan sanksi tegas ya.
supaya kita sadar bahwa bagi oknum itu tidak boleh ada tempatnya di tubuh kepolisian. Baik. Dan bagi orang-orang yang baik di dalam tubuh Polri itu juga harus kita berikan satu penghargaan bahwa mereka telah berbuat baik. Karena itu jangan sampai mereka terpikir untuk terjerumus untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan kode etik ataupun melakukan tindak pidana. Baik, kita sambung. Pak Beni pasti nanti akan menanggapi. Usai jeda, tetap bersama kami untuk tanggapan dari Pak Beni Mamoto, Kompolnas. Kita sambung, saudara. Anggota kepolisian AKBP Brotoseno terpidana korupsi di tahun 2017 mendapatkan vonis 5 tahun, menjalaninya sekitar 3 tahun, dan kemudian sekarang aktif lagi di anggota kepolisian, tidak dipecat. Masih ada Pak Beni Mamoto, Ketua Harian Kompolnas, dan Taufik Basari, anggota Komisi 3 DPR RI. Pak Beni, sebagai orang yang mengerti hukumnya itu gara-gara ngobrol dengan Pak Beni dan Bang Taubas begitu ya, seperti hari ini, jadi hanya mengerti permukaan, kan saklek bener gitu, jelas bener itu undang-undang yang mengatur etika kepolisian. Kalau anggota polisi nggak disebut nih, kecuali dia berprestasi, kecuali dia berbintang jasa, kan nggak disebut tuh. Betul-betul anggota kepolisian terlibat kasus korupsi divonis 4 tahun, dia melanggar kode etik kepolisian dan harus dipecat. AKBP Brotoseno tahun 2017 divonis 5 tahun. Koreksi saya kalau saya salah. Berarti seharusnya di titik itu sudah selesai ini barang, sehingga dengan demikian tidak berlarut-larut seperti sekarang. Kenapa Pak Beni waktu itu tidak, kepolisian tuh kok seperti tidak melakukan itu? Jelas ada undang-undangnya untuk etika kepolisian. Pak Beni dan terutama Kompolnas mempertanyakan ini, Pak Ben? Iya, tadi kalau ditanya waktu itu berarti kita harus mundur ke belakang dan tanya pada yang pada eranya. Ini belum ketemu nih Kompolnas ya? Tapi kami dari Kompolnas terus melakukan evaluasi, mengumpulkan bukti-bukti, informasi-informasi dalam rangka mengantisipasi ke depan tidak terulang. Termasuk mengkaji apakah dari sisi aturannya ya, perkapnya, perpresnya. Kalau kemarin saya diskusi dengan Pak Abdul Fikar di satu forum, dia mengatakan diantaranya itu, wah ini perlu ini untuk dievaluasi aturannya supaya tidak ada celah yang nanti bisa dimanfaatkan, yang akhirnya nanti muncul seperti ini. Nah, maka ini perlu evaluasi komprehensif, tidak hanya aturannya, tetapi juga implementasinya plus pejabat yang melaksanakannya. Ya. Ini sementara berjalan. Jadi nanti diharapkan hasilnya ada lah. Oke, kita tunggu ya Pak Beni dari Kompolnas, karena kita kan sering ngobrol Pak Ben, dan kita mendukung sekali upaya setiap Kapolri untuk memperbaiki citra kepolisian. Ini siapa lagi yang bisa kita percaya untuk kasus-kasus hukum yang di tengah masyarakat itu kecuali kepolisian kan? Ini kan munculnya di era media sosial seperti sekarang, kasus ini memundurkan lagi rasa kepercayaan kita. Orang langsung melihat, oh kalau begitu anggota kepolisian melakukan sesuatu, ya dimaafkan gitu oleh institusinya. Jadi Polri itu permisif terhadap kejadian-kejadian atau kasus korupsi kalau yang melakukannya anggotanya. Kan padahal nggak begitu juga. Nah kasus satu ini jadi merusak yang selama ini sudah ada dan baik, yang kebetulan tidak tertangkap oleh media dan tersampaikan ke publik. Nah itu loh Pak yang kita juga menyayangkan kan. Pak Beni pasti melihat ini juga, Kompolnas? Betul kami melihat itu. Janganlah ini menjadi rujukan. Ketika nanti kita memproses anggota yang lain, dia menuntut rujukan yang sama, pengakuan yang sama. Termasuk institusi lain juga begitu kan. Betul. Nah ini menjadi catatan tersendiri, sehingga ya mudah-mudahan nanti dari evaluasi nanti bisa sudah lengkap, komprehensif, secara internal Polri sudah dilakukan dan ini dalam proses juga untuk nanti ke depan
jangan terulang lagi lah peristiwa ini. Setuju. Ada satu catatan lagi, bahwa si penyuap itu kan divonis bebas. Betul. Kita bertanya, kenapa Broto tidak kasasi, banding atau kasasi? Atau peninjauan kembali hal itu sebagai novum? Ya. Ini kita pertanyakan, supaya apa? Ada kepastian yang nyuap diputus bebas kok dia diputus penjara. Ini juga nanti akan katakanlah akan menjadi clear masalahnya, dan mungkin publik juga ingin nanti ada kejelasan gimana sih penyuapnya bebas kok yang disuap kena. Ya. Ini juga sedang kami diskusikan masalah itu. Oke, ya. Saya ke Bang Tobas di bagian-bagian akhir obrolan kita. Bang Tobas, tadi saya menggarisbawahi ada kemungkinankah Anda sedang mempelajari juga sebagai orang yang sangat mengerti hukum dan sekarang di Komisi 3. Bisa direview atau enggak sih? Artinya ini kita memang beban kemudian sekarang ada di Pak Kapolri sekarang nih, Pak Listio Sigit begitu. Karena keputusan kepolisian Republik Indonesia terhadap kasus ini di bawah Pak Listio mau tidak mau ini akan menentukan persepsi masyarakat terhadap kepolisian. Kira-kira kan begitu ya, kalau saya jadi Pak Listio ini sesuatu yang harus diputuskan dengan baik dan bijak begitu. Bang Tobas, ini kolega Anda, kepolisian di Komisi 3, apa nih yang akan terjadi? Kita bisa melihat review dari kasus ini, kemudian jelas bagi publik kenapa ini kasus begini diputuskannya dan tidak, atau akan ada perbaikan keputusan menurut Anda? Oke, menurut saya untuk ke depan ada dua hal yang bisa dilakukan oleh Polri ya di bawah pimpinan Pak Kapolri Pak Listio Sigit ya. Yang pertama adalah tentu kita membutuhkan satu penelusuran lebih lanjut apa yang terjadi ketika sidang kode etik pada Oktober 2020 itu dilaksanakan. Ya. Apa yang menjadi pertimbangan dan sebagainya, apakah ada sesuatu atau memang berjalan normal, tetapi kemudian putusannya menjadi pertanyaan kita semua. Nah, jadi kita harus telusuri apa yang terjadi pada saat Oktober 2020 tersebut. Itu yang pertama. Kenapa ini menjadi penting? Supaya untuk ke depan jika ada sidang kode etik serupa, maka apabila ada suatu hal kekeliruan, kehilafan dan sebagainya yang terjadi pada Oktober 2020 itu dapat diperbaiki untuk masa mendatang. Yang kedua, kalau kita pelajari kode etiknya, sebenarnya kan putusan dari Komisi Kode Etik Polri ini adalah rekomendasi, ya. Rekomendasi tentunya yang dimaksud rekomendasi kepada pimpinan Polri, ya. Artinya putusan Komisi Kode Etik ini berupa rekomendasi yang bisa ditinjau, ya, apakah rekomendasi tersebut dijalankan sesuai dengan hasil putusan, ataukah ada pertimbangan lain untuk memutus ya tidak seperti di keputusan sidang kode etik. Ini yang sedang kita pelajari. Apabila memungkinkan bahwa itu berupa rekomendasi dan selaku pimpinan Polri, Pak Kapolri bisa mengambil satu diskresi, ya, satu keputusan bahwa ternyata keputusan sidang kode etik itu tidak memenuhi asas keadilan atau dapat merusak citra kepolisian, mungkin Pak Kapolri bisa mengambil tindakan-tindakan demi menyelamatkan institusi Polri dan demi untuk meyakinkan masyarakat bahwa Polri tetap tegas terhadap anggotanya yang melakukan pelanggaran-pelanggaran. Baik, saya terbatas waktu, tapi nanti kita ikuti semua yang akan terjadi di Komisi 3 dan hasil sebutlah review di Kompolnas juga berkaitan dengan keputusan ini pada waktu tahun 2020. Pak Beni, Bang Tobas, terima kasih untuk diskusi kita pagi ini. Selamat pagi. Terima kasih. Selamat pagi semuanya.